orang-orang penting, kembali di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo di sini dan kita mau memberi selamat kepada Argentina. Menang 2-0 dari Indonesia. Tapi kalau Abang melihat dari hasil pertandingan itu gimana nih Bang? Dengan terutama dari hasil penjualan tiket yang 60.000 tiket sold out. Ya. Harganya fantastis. Berapa sih? Yang paling mahal kalau nggak salah VIP itu 4.250.000. Nah, terus tapi Abang Messi nggak datang. Oh. Gitu. Gimana Bang? Jadi menurut gua itu jauh lebih bagus ya. Maksudnya gini ya. Kenapa harganya segitu ya bagus? Kita harus memikirkan juga bahwa PSSI mengundang Argentina kemarin kan pasti butuh cukup biaya, servis dan sebagainya. Ada biaya yang cukup besar yang harus digelontorkan. Mengundang, apalagi selain Messi juga kan banyak tim-tim yang istilahnya pemain-pemain yang punya harga lah di Argentina. Sehingga menurut gua harga segitu sih normal gitu. Maksudnya nggak terlalu ini. Ditambah lagi di sana kan ini pemain-pemain kita adu dengan timnas kita. Untuk menguji mental timnas kita kan begitu ya. Di situ kan kita sekaligus menonton bagaimana Argentina bermain dan Indonesia bermain friendly match tadi kan begitu. Menurut gua dari satu sisi itu hiburan, tapi di sisi lain kita menyumbang untuk menyemangati timnas kita di Indonesia. Jadi menurut gua orang-orang yang datang ke sono itu memang adalah orang-orang yang ingin timnas Indonesia ini maju. Itu adalah bagian daripada sumbangsi untuk supaya timnas Indonesia ini lebih semangat lagi dalam berlatih. Karena hari ini mereka bisa bertarung dengan Argentina meskipun kalah 2-0, tapi mereka bisa bertahan di situ saja, tidak 10-0 gitu ya. Itu adalah langkah awal yang baik menurut gua dan bisa berkembang di kemudian hari dan bisa kita uji untuk selanjutnya bertarung di kancah internasional kan begitu. Apakah ikut Piala Dunia, World Cup. Apalagi kayak ada pemain kita yang Asnawi, Marcelino yang ngegocek Garnacho, cakep banget tuh ya kayak. Wah, bagus tuh. Makanya hal-hal kayak gitu yang menurut gua harus dipertahankan dan masyarakat harusnya besok-besok kalau ada pertandingan begitu lagi ya ikut aja nggak apa-apa nonton gitu ya. Itu sekaligus untuk membangkitkan timnas di Indonesia kan begitu. Untuk menyemangati mereka. Lebih parah itu kalau ternyata pada saat bikin pertandingan begitu nggak ada yang nonton tuh. Itu down lah pasti. Karena gue yakin yang membuat timnas Indonesia kemarin itu bisa bertahan 2-0 itu adalah supporter. Gue yakin 1000% itu. Supporter adalah salah satu kekuatan selain mereka berlatih ya, kekuatan daripada timnas sampai bisa bertahan 2-0 gitu ya. Istilahnya lo prajurit moralnya udah kalah, ada supporter bisa naik lagi. Begitu. Sehingga ini adalah bentuk daripada kita membangun persepak bolaan di Indonesia. Jadi good lah menurut gua dan justru kalau gua ditanya selamat ya gua selamat untuk Indonesia karena Indonesia bisa mempertahankan itu. Tapi untuk besok-besok mentalnya lebih dikuatkan lagi lah untuk supaya mereka bisa bertarung. Jadi sebetulnya permainan Indonesia ini kalau kita lihat sudah bagus, cuma eksekusinya aja yang terakhir. Ya karena mental kan, kalah mental itu biasa itu kalau kayak gitu kan, kalah mental dan namanya kita jam terbang ya pengalaman dalam pertandingan secara internasional belum mumpuni begitu. Tapi gue yakin gitu ya. Itu bisa dilatih karena ini awal yang baik gitu ya. Mungkin di bawah Erick Thohir cukup bagus gitu. Mau menyoroti tokoh yang Abang sebut. Erick Thohir. Apakah ini salah satu kecerdikan dari Erick Thohir? Ada misalnya, kita nggak menang nih. Istilahnya kita bukan nggak mengharapkan menang. Apa istilahnya? Kita pengen menunjukkan pemain-pemain kita yang kayak Asnawi yang ternyata mainnya bagus loh. Sampai pemain Argentina digocek gitu. Gimana? Apakah itu salah satu kecerdikan dari Erick Thohir, Bang? Betul. Jadi Erick Thohir ini kan dulu dia di Inter Milan ya. Dia menjadi salah satu pemilik klub bola dunia lah, Inter Milan begitu. Sehingga dia punya pengalaman bagaimana untuk membangun persepak bolaan secara internasional begitu. Jadi menurut gua
itu kecerdikan daripada Erick Thohir, karena kita bisa lihat begitu dia pimpin tidak lama sudah membuat event besar yang menurut gua ini luar biasa gitu. Jadi Erick Thohir itu dengan pengalamannya itu gua sepakat sekali dia bagus lah gitu ya. Dari sekian banyak orang yang pernah menjadi ketua PSSI, menurut gua Erick Thohir paling bagus. Tapi apakah ini salah satu langkah dari Erick Thohir yang lagi mau jadi cawapres? Oh bisa jadi, bisa jadi. Hal itu kan gayung bersambut kan. Hal itu juga otomatis gayung bersambut. Ketika Erick Thohir bagus, sukses di dalam buat acara ini, dia secara nggak langsung melekatkan namanya dia di kepala anak muda yang menonton persepak bola itu. Oke. Gitu. Jadi menurut gua itu udah langkah yang bagus lah untuk mencari elektabilitas. Tapi satu sisi juga Erick Thohir mungkin dia hobi juga kan membangun itu kan. Jadi ya ini apapun itu ya gua salut lah dengan apa yang dilakukan oleh Erick Thohir. Kalau kita kaitkan dengan pencapresan, kemarin Pak Prabowo juga hadir nonton di Argentina itu dan duduk sebelah-sebelahan dengan Erick Thohir. Ya kan kalau kita mau bicara tanda apa ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti inilah apapun itu, gue pengen seluruh capres itu melakukan hal yang serupa gitu. Capres ataupun cawapres ya. Kalaupun nanti pada saat mereka ingin melakukan itu, lakukan dengan sesuatu yang bernilai gitu ya. Kayak gini lah. Kinerja konkret lah gitu. Iya, ada satu tindakan yang menurut gua melekat di kepala dan di hati rakyat gitu. Jangan cuman ngomong janji-janji ini itu tapi nggak ada hasilnya. Tapi kalau Erick Thohir kan dia melakukan dan melekat kan di hati orang kan. Jadi gua suka aja gitu. Nggak tahu kenapa gua kenal sama Erick Thohir, gua pernah ketemu sama Erick Thohir beberapa kali gitu ya. Tapi nggak deket gitu, maksudnya nggak yang gimana. Tapi kalau kita bicara dari segi apa namanya seneng gitu ya, dari suka ya, gue suka dengan cara dia memimpin dan orangnya kayaknya logik sekali gitu. Jadi gue seneng aja gitu. Dan gue juga suka sih, kayak waktu di Mandalika humble gitu ya, naik ojek gitu ke sirkuit. Ya kalau itu pencitraan lah, gue tahu. Ya, kalau itu pencitraan. Kalau gue lebih senangnya itu dengan dia melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Gitu. Iya. Dan itu gini ya. Gua dulu pernah iseng-iseng nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang suka sepak bola. Gua kalau jadi PSSI, gua bilang kayak gua kalau jadi ketua PSSI, gua undang tuh pemain-pemain luar tuh suruh beradu gitu. Gua pernah ngomong begitu masalahnya. Nah hari ini Erick Thohir melakukan hal yang serupa. Gitu. Jadi kayak menurut gua memang itu mungkin dilakukan, tapi kenapa pemimpin sebelumnya tidak melakukan itu? Ketua PSSI sebelumnya tidak melakukan itu dan Erick Thohir hari ini melakukan itu. Gitu. Nah, itulah yang membuat gua rasa unik sih. Gitu. Tapi ada sedikit kekecewaan nih Bang. Sama yang udah beli tiket gitu. Kenapa nggak dari awal dibilang kalau Abang Messi ini nggak datang gitu? Kan sudah ada informasi kan sampai yang mengatakan bahwa setelah terjual kayaknya. Oh ya setelah terjual. Justru itu kan nilai jual juga. Sebenarnya mau ada Messi mau nggak ada, orang sebenarnya gue lihat yang datang ke sono itu bukan mau lihat Messi sih. Tapi bagaimana Indonesia, timnas Indonesia itu bisa beradu melawan melawan tim terbaik dunia, gitu. Salah satu tim terbaik dunia. Itu yang sebenarnya menurut gue yang ingin dilihat oleh para penonton yang membeli tiket. Itu yang harus kita sorotin ya. Itu yang harus Indonesia bisa bermain bersama tim dunia. Tim dunia loh. Bukan Messi-nya yang pemenang Piala Dunia kan? Pemenang Piala Dunia. Dan gue tau lah kenapa Messi nggak datang itu. Jadi Messi nggak datang tuh gara-gara Messi itu katanya nih ya punya mantan pacar orang Medan katanya, orang Indonesia. Mana ada Bang? Kamu percaya? Ya udah nanti kita tayangin nih videonya nih orang tonton nih. Kalau aku nggak datang ke Indonesia kenapa rupanya? Siapa yang marah? Banyak lah bang. Kok marah pula? Oh alah, awa aja salah di mata kalian ya. Kalian jangan mikirin kalian aja. Aku pun nggak jadi ke situ ada alasannya, bukan apa. Muak kali aku, banyak hal yang nyalain aku, entah apa-apa aja komennya. Jadi apa alasannya abang nggak bisa ke sana? Ada mantan aku di sana bang. Kampung aku di Medan bang, Tembung. Terus kenapa jadinya? Bini aku nggak setuju bang. Takut dia? Iyalah bang, takut dia bang. Soalnya mantan aku ini DM aja bang. Kalau udah sampai nanti ku jumpai kau ya, katanya gitu. Terus? Nggak ingat kau dulu, kau mau kondo sama aku, ku terima. Udah dapat kau semuanya, kau tinggal ya aku gitu katanya. Dibaca bini aku DM-nya bang. Ngerti dia bahasanya? Awalnya nggak ngerti dia bahasanya bang. Habis itu dibuka pula Google Translate, hancur aku.
Habis itu disuruhnya aku cancel ke sana. Oh. Kalian lah aku tanya kalau di posisi aku kayak mana? Oh, ternyata jadi Abang Messi itu nggak berani karena di DM dia. Karena di DMDM. Itu pula lah makanya. Aduh. Cak mana? Kayak mana ini? Aduh. Kayak mana ini? Tapi Bang, selain Abang Messi yang ternyata punya pacar orang Medan, Iya. nggak habis pikir gue orang Indonesia ini. Ada satu orang lagi yang gue lihat dapat istilahnya memanfaatkan momen nih. Iya. Aldi Taher. Wah, Aldi Taher ya selalu seperti itu tuh. Sekali lagi dia memanfaatkan momen, dapat panggung yang bagus gitu dengan lagunya, Bang. Itulah Aldi Taher. Gua makanya gua nggak tahu kenapa ya. Orang-orang kan semua pada banyak yang nggak suka sama Aldi Taher gitu ya. Iya. Ngomongin Aldi Taher lah, ngekecam Aldi Taher lah. Tapi apapun yang dilakukan oleh Aldi Taher itu buat gua respect sama dia. Jujur, gua sama dia ya gua kenal lah beberapa kali beberapa acara. Istri Ray sering bareng sama dia begitu ya. Gua kenal gitu. Tapi ya gua tahu bahwasanya yang dilakukan oleh Aldi Taher belakangan ini gitu ya. Dia memanfaatkan momen, dia masuk ke pikiran orang sampai orang itu bisa ingat dia, baik itu benci, suka, jijik gitu ya. Tapi dia mampu mempermainkan isi kepala orang gitu. Sampai-sampai FIFA itu bisa secara resmi menggunakan lagunya Aldi Taher untuk di situ. Jadi apa ya? Kalau gue lihat Aldi Taher ini orang yang cerdik, orang yang mampu melihat situasi dan dia mampu memanfaatkan momen itu. Jadi kalau gue sangat seneng gitu ya dengan apa yang dilakukan Aldi Taher dan gue pengen sebenarnya artis-artis juga melakukan hal yang serupa gitu ya. Jangan ceritanya doang, mulutnya doang yang mengkecam Aldi Taher begini, Aldi Taher begitu. Tapi gue respect lah sama Aldi Taher, bagus tuh. Itu orang makanya gue bilang mudah-mudahan dia jadilah anggota dewan. Karena gue pengen melihat banyaknya anggota dewan yang ditelanjangi oleh Aldi Taher di Senayan. Gini ya, Aldi Taher kalau jadi anggota dewan nih, terus ada anggota dewan yang lain lah, nggak bener nih. Gue tinggal bandingin aja sama Aldi Taher itu rasanya lebih memalukan daripada dicemooh sama, bener nggak? Dicemooh sama, dibully sama rakyat kan? Gitu kan? Gitu. Tapi Bang, pertanyaannya gue ganti nih Bang. Itu kan tadi kalau Aldi Taher jadi anggota DPR gitu ya. Sekarang kalau Aldi Taher ada kesempatan buat jadi capres, gue pilih. Gue pilih. Lu pilih Ganjar, Prabowo, Anies apa Aldi Taher? Aldi Taher. Anjir. Aldi Taher, gue pilih. Loh, nggak ada yang nggak mungkin loh. Anjir masa Aldi Taher gitu. Presiden Ukraina ya, itu Zelensky itu bekas pelawak. Oke, iya benar. Itu mantan pelawak, itu komedian. Dia itu sampai di atas panggung telanjang-telanjang lah, cuman itu dilakukan. Tapi hari ini dia bisa memimpin Ukraina begitu ya. Menurut gue itu adalah hal yang baik kan begitu ya. Sama dong kayak Aldi Taher di atas panggung buka-buka baju. Yes. Jadi ada jejak Zelensky itu ditiru oleh Aldi Taher kan. Dimanfaatkan. Jadi kita nggak tahu Aldi Taher ini gini lah, jangan menilai seseorang itu dari apa yang dia lakukan saat ini begitu. Karena ketika dia di posisi lain, dia dimasukkan ke dalam keadaan yang berbeda, dia bisa menjadi seseorang yang berbeda. Nah, begitu. Dan kebetulan Aldi Taher saat ini ada di lingkungan yang kita katakan dunia showbiz, dunia hiburan yang mengharuskan dia seperti itu. Tuntutan profesi yang harus dia lakukan kan begitu. Tapi bener sih, apapun yang istilahnya entah itu bagus, jelek, tapi ya emang kena di otak orang gitu. Dikit-dikit kan? Aldi Taher, dikit-dikit Aldi Taher gitu. Aldi Taher, dan dia berhasil membuat kita berapa kali itu ngomongin Aldi Taher terus di dalam sini. Iya bener. Dari urusan Argentina sampai jadinya Aldi Taher lagi. Ngomongin politik masuk ke Aldi Taher. Ngomongin apa aja Aldi Taher. Jadi itulah kecerdikan daripada Aldi Taher. Jadi kalau dia jadi calon presiden, gua sepakat gua akan pilih dia. Oke. Gue setuju, gue akan pilih dia. Terserah orang mau bilang apa Pablo samanya aja gilanya misalnya dia bilang gitu. Tapi gue punya keyakinan Aldi Taher kalau duduk jadi presiden, mungkin negara ini akan jauh lebih adem. Hati kita akan tertawa terus setiap hari. Itu sih. Iya kan? Oke. Sekarang gue tanya, nggak usah lah jadi calon presiden, jadi cawapres aja mungkin Aldi Taher lebih cocok daripada Kiai Haji Maruf Amin yang sekarang. Bayangin, kenapa bisa begitu?
banyak orang-orang anak-anak kampung sini nih kalau Iya. ditanya tahu nggak Kiai Haji Maruf Amin, belum tentu mereka tahu. Tapi kalau ditanya Aldi Taher tahu nggak, tahu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Artinya Aldi Taher setidaknya lebih bisa masuk ke dalam jiwa anak muda dan bisa membuat sesuatu hal yang diketahui oleh banyak orang lebih bagus itu daripada Kiai Haji Maruf Amin yang saat ini belum nongol-nongol, yang jarang nongol gitu kan. Orang nggak tahu Kiai Haji Maruf Amin tuh sekarang lagi ngapain kan. Iya. Gua nggak katakan bahwa Kiai Haji Maruf Amin tidak kerja, nggak, gua nggak ngomong begitu. Tapi yang pasti apa yang dilakukan oleh Aldi Taher diketahui oleh banyak orang, Iya, dilihat oleh banyak orang, tapi apa yang dia lakukan oleh Maruf Amin belum ada yang tahu. Oke, Gitu. siap. Nah, balik lagi. Di momen ini kita mau mengucapkan kita bangga lah ya sama Iya, bangga. Timnas Indonesia bisa bertahan 2-0 dari Argentina. Ya, Nah, kita lihat apakah ke depannya Aldi Taher jadi capres. oh iya harus. Jadi nggak usah jadi capres, jadi cawapres dulu. Yang penting dia sekarang jadi anggota dewan, habis jadi anggota dewan nanti cawapres. Tapi Perindo gabung sama PDIP kan? Oh iya bisa jadi. Nah, siapa tahu. Haritanu tiba-tiba ya. Nah, tiba-tiba diumumin cawapresnya Pak Ganjar, Aldi Taher. Aldi Taher, oh gue seneng, gue pilih itu langsung, gue cas, gue coblos di kertas suara itu, pas di wajahnya Aldi Taher, pas gitu. Gue coblos itu, bener. Gue pilih, itu gue lebih sepakat ya. Nggak menutup kemungkinan, Bang. Nggak menutup kemungkinan, dan gini ya, Aldi Taher itu, apa kalau menurut gue ya, susah untuk kita katakan bahwa kinerja dia nggak bagus. Belum kerja. Karena dia belum kerja. Tapi bagus Bang kalau gue bilang kinerjanya. Ya karena dia bisa melakukan sesuatu dengan sosialisasi yang dia lakukan ya. Iya. Itu orang tahu loh. Dan namanya dia itu sekarang di mana-mana disebut gitu. Iya. Hampir semua media ada nyebut nama dia, dan itu menurut gue berhasil dia. Berhasil. Iya. Dan bagus lah. Sementara sekarang gini lah. Lebih banyak orang ngebahas Aldi Taher di seluruh Indonesia ini daripada Kiai Haji Maruf Amin loh, gue bilang nih. Sekarang gua kasih nih, ini netizen nih gua kasih challenge nih ya, giveaway ya. Coba munculkan selama pencapres setelah Pak Jokowi dan Maruf Amin dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, berapa kali Maruf Amin muncul di media berstatement dan namanya muncul di media dalam keadaan memberikan kebijakan apa segala macam. Oke. Coba munculkan tuh komen coba. Oke. Gue mau tahu. Harus nanti kita bandingkan dengan Aldi Taher yang berapa kali muncul di media dalam 1 tahun ini. Oke, itu tadi ngobrol penting sore ini bersama Bang Pablo Benua. Kita lihat gimana Aldi Taher bisa maju menjadi cawapres, siapa tahu. Iyalah. Oke. Thank you, sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya.